Polisi amankan puluhan pemotor balap liar di Palopo, Sulawesi Selatan. Antri BLT ratusan warga di Jombang abaikan jaga jarak. Hasil rapid test pedagang pasar reaktif corona, pasar Bojonegoro disemprot dengan disinfektan. Halo, selamat malam pemirsa. Satu keluarga di Banteng, Sulawesi Selatan ditangkap karena menyandera 3 orang dan membunuh seorang remaja. Bersama saya, Mirva Suri, inilah Ainis Malam selengkapnya untuk Anda. Aparat Polres Palopo, Sulawesi Selatan membubarkan aksi balapan liar di 5 titik berbeda. Dalam razia itu, polisi mengamankan 66 sepeda motor milik pelaku balap liar. Para pelaku aksi balap liar terpaksa mendorong motor mereka ke Mapolres Palopo setelah terjaring razia. Sebanyak 66 sepeda motor milik pelaku balap liar diamankan aparat kepolisian Polres Palopo hasil dari razia yang dilakukan di 5 titik berbeda. Para pelaku yang kebanyakan masih remaja ini kemudian diberikan pembinaan dan sebagai efek jera, para pelaku diminta mendorong motor mereka ke Mapolres Palopo. Selain itu, para pelaku juga akan diberikan sanksi tilang dengan denda maksimal. Memasuki hari ke-17 penerapan larangan mudik, pelanggaran masih saja terjadi di gerbang tol Cikarang Barat, Jawa Barat. Pelanggaran itu didominasi oleh kendaraan pribadi dan berikut laporan dari Revika Sibarani dan juru kamera Anugrah dan Irfandi dari gerbang tol Cikarang Barat. Pemirsa, pemerintah telah menyalurkan bantuan tunai ke sejumlah daerah untuk meringankan dampak sosial akibat corona. Namun, warga abaikan jaga jarak aman saat antri terima bantuan. Puluhan kendaraan disita karena nekat mudik. Seluruh kendaraan dikandangkan di Polda Metro Jaya, sementara sopirnya diberi sanksi. Otoritas Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten meminta penumpang datang 4 jam sebelum jadwal keberangkatan karena panjangnya pengecekan syarat perjalanan. Sementara untuk rapid test di bandara hanya untuk penumpang yang baru tiba dari luar negeri, bukan penerbangan domestik. Pemerintah Kota Bekasi menggelar tes swab massal COVID-19 di 14 pasar tradisional. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut. Pemirsa, kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi, Jawa Barat mengusulkan pemberhentian sementara kereta rel listrik Jabodetabek demi mencegah penyebaran virus corona. Namun, hingga kini Kementerian Perhubungan belum mempertimbangkan penghentian operasional KRL. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan 30 pasien COVID-19 terpapar saat menggunakan transportasi umum. Dan berikut kami tampilkan kembali dialog dengan Bima Arya dalam dialog iNews sore tadi. Pemirsa, pemerintah Kota Bekasi menggelar tes swab massal COVID-19 di 14 pasar tradisional secara serentak. Tes swab massal menggunakan metode PCR. Hasil rapid test 168 pedagang pasar di Bojonegoro, Jawa Timur reaktif virus corona. Petugas pemadam kebakaran menghujani pasar dengan cairan disinfektan. Pemirsa, layanan kesehatan di RSUD Padang Panjang, Sumatera Barat tutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Hal itu dilakukan karena dari 22 kasus positif COVID-19, lebih dari separuh pasiennya adalah tenaga medis RSUD. Ratusan warga Goa, Sulawesi Selatan mendapat hukuman fisik dari polisi karena masih saja berkumpul di masa pembatasan sosial berskala besar. Beberapa di antaranya harus menjalani rapid test karena bersuhu badan tinggi. Pembatasan sosial berskala besar di Surabaya Raya resmi diperpanjang hingga 25 Mei mendatang. Wali Kota Surabaya berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya menindak pelanggar PSBB di jalan raya sesuai protokol COVID-19. Pemirsa, pasien positif COVID-19 terus bertambah dan tembus 14.000 orang. Sementara pasien sembuh lebih dari 2.600 kasus. Pemirsa, 2 pasang pengantin di Bantul, Yogyakarta melaksanakan nikah dengan mas kawin APD medis. Informasinya sesaat lagi. Pemirsa, 2 pasang pengantin di Bantul, Yogyakarta melaksanakan nikah di kantor urusan agama dengan cara yang unik. Mas kawin dari mempelai pria berupa APD medis, selain seperangkat alat sholat dan juga Al-Quran. Ribuan paket sembako didistribusikan ke 3 pulau terisolir di Makassar akibat pandemi COVID-19. Pendistribusian paket tersebut menggunakan kapal milik TNI. Pemirsa, 2 mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur menciptakan alat sterilisasi uang. Alat itu mampu membunuh virus dan bakteri hanya dalam waktu 15 detik saja.
Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Joko Santoso meninggal hari ini karena sakit stroke. Almarhum telah dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Al-Quran raksasa peninggalan Kesultanan Demak merupakan satu dari sejumlah Al-Quran unik dan langka di Indonesia. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, Masjid Agung Sang Cipta Rasa menjadi salah satu bukti sejarah peradaban Islam di Cirebon, Jawa Barat. Masjid ini dibangun pada masa Sunan Gunung Jati dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Pemirsa, malam ke-17 Ramadan dipercaya sebagai malam diturunkannya kitab suci Al-Quran ke bumi. Ya, di Indonesia terdapat sejumlah Al-Quran langka seperti Al-Quran raksasa peninggalan Kesultanan Demak, Al-Quran dari marmer hingga Al-Quran tulisan tangan dari kulit kayu. Lalu seperti apa keunikan Al-Quran ini? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, untuk mencegah dampak ekonomi akibat pandemi corona, Yusuf Kala, Ketua Dewan Masjid Indonesia, mengimbau umat muslim peduli dan berdonasi membantu jemaah dan warga terdampak corona di lingkungan sekitar masjid. Jemaah sholat Jumat meramaikan masjid-masjid di kota Beirut seiring dengan pelonggaran aturan lockdown oleh pemerintah Lebanon. Pemirsa, diduga cemburu seorang suami tega menganiaya istrinya hingga kritis. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Banjir bandang menerjang desa Sojomerto, Kendal, Jawa Tengah akibat luapan sungai Belukar. Ketinggian banjir mencapai 120 cm dan mengakibatkan 25 hektar lahan pertanian rusak. Pemirsa, polisi menangkap sekelompok orang yang membawa senjata tajam saat menagih utang di Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka merusak fasilitas kantor serta mengintimidasi sejumlah pegawai. Diduga cemburu, seorang suami tega menganiaya istrinya hingga kritis. Usai menganiaya, pelaku kabur dan melompat dari lantai 2 rumahnya namun tewas karena luka berat di kepala. Satu keluarga di Bantaeng, Sulawesi Selatan ditangkap setelah diduga menyandera 3 orang. Saat penangkapan, polisi menemukan jenazah seorang remaja di rumah terduga pelaku. Lalu apa yang melatar belakangi satu keluarga menyandera dan membunuh seorang remaja? Kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan Kapolres Bantaeng AKBP Wawan Sumantri dalam program iNews sore tadi. Sebuah video yang menampilkan persekusi terhadap YouTuber prank sampah Ferdian Paleka di penjara viral di media sosial. Keluarga tersangka akan mengajukan penangguhan penahanan ke Polrestabes Bandung Senin esok. Pemerintah Indonesia mengutuk tindakan tidak manusiawi yang dialami 14 WNI anak buah kapal Longsing. Kami hadirkan informasinya dalam segmen Mancanegara usai jeda berikut. Pemerintah Indonesia mengutuk tindakan tidak manusiawi yang dialami 14 warga negara Indonesia anak buah kapal Longsing. Hal itu disampaikan setelah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menemui 14 anak buah kapal Longsing hari ini. Rumah sakit bagi pasien COVID-19 di kota Moskow, Rusia terbakar. Seorang pasien meninggal dan 200 pasien lainnya terpaksa dievakuasi. Kebakaran terjadi di sebuah rumah sakit Rusia yang merawat COVID-19 hari Sabtu waktu setempat. Kebakaran menewaskan seorang pasien dan mengakibatkan beberapa lainnya dievakuasi, di antaranya 200 pasien. Penyebab kebakaran rumah sakit di kota Moskow belum diketahui. Kebakaran di bagian utara kota itu telah padam, namun tidak diketahui berapa banyak pasien yang dievakuasi positif COVID-19. Australia mulai mencabut aturan pembatasan secara bertahap. Pasar dan restoran mulai dibuka. Orang mulai berbondong-bondong ke jalanan dan pusat perbelanjaan setelah pemerintah Australia membuka secara bertahap aturan pembatasan karena COVID-19. Pasar dan restoran mulai beroperasi di berbagai bagian Australia. Warga pun memenuhi pasar di Darwin setelah sebelumnya ditutup selama 6 minggu. Pemerintah Australia memperingatkan meski pembatasan pandemi COVID-19 telah bertahap dicabut, tetapi harus tetap menjaga jarak fisik. Universitas Johns Hopkins mencatat kasus COVID-19 di Australia hampir 7.000 pasien dengan 97 kematian.
Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban, saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, ribuan orang menggelar aksi menentang pembatasan di kota Stuttgart, Jerman. Polisi memantau aksi dan tidak melakukan intervensi. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah saja. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.